Nah, sekarang kita ingin menyebutkan sedikit, ini motivasi saja agar kita tahu bahwa bukan berarti kita tidak meninggal, tidak mencari dunia, tapi itu bukan tujuan utama. Tujuan utama kita ini adalah untuk beribadah kepada Allah. Tujuan kita ini adalah untuk melahirkan generasi-generasi yang beriman kepada Allah, yang mana nanti dari generasi ini akan lahir generasi yang berikutnya mengekalkan agama Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita tidak mau, maka nanti masih banyak orang lain yang mau dalam berkecimpung dalam memberikan pendidikan. Dan kita selalu contohkan wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Idza mata ibnu Adam inqata 'amaluhu illa min thalath." Apabila anak Adam meninggal, maka terputus darinya kecuali 3. Semua kita hafal. Dalam riwayat yang lain kecuali 7. Kita juga tahu. Yang pertama adalah waladin saleh, anak yang saleh. Kemudian ilmu yang bermanfaat, kemudian sedekah jariah. Nah, sekarang kita ambil yang pertama, anak yang saleh. Kalau kita perhatikan bahasa Nabi, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan waladin saleh. Apa makna walad? Walad itu apa arti walad? Walad, kita kan tahu dalam bahasa Arab, ada isim nakirah, ada isim ma'rifah. Biasanya secara umum kalau isim ma'rifah itu disebut dengan al-walad. Kalau nakirah, walad. Contoh ini, ma'un. Kalau kita sebut dengan al-ma', hadza al-ma', ini adalah air, ini airnya ini. Tapi kalau kita sebut ma'un, artinya nakirah. Apa arti nakirah? Mungkar. Apa arti hadis mungkar? Amar ma'ruf nahi mungkar. Maka ada malaikat namanya malaikat mungkar. Apa arti mungkar? Mungkar. Mungkar itu artinya bukan jahat ya. Apa arti mungkar? Mungkar itu sesuatu yang tak jelas. Makanya ada hadis mungkar. Hadis mungkar itu bisa jadi dia sanadnya sahih, tapi karena ia lain dari yang lain, maka disebut dengan mungkar. Di alam barzah ada malaikat mungkar. Kenapa disebut dengan malaikat mungkar? Karena kita tidak pernah tahu sebelumnya. Kan di alam barzah tidak ada orang dalam kan? Artinya kita tidak kenal, maka disebut dengan malaikat mungkar nakir. Kita tidak kenal, tidak tahu. Begitu juga nakirah. Kenapa sebut dengan nakirah? Sesuatu yang tidak tahu. Kita sebutkan ma'un, ada air. Air yang mana? Bisa jadi air yang ada di depan kita, bisa jadi air yang ada di depan kita, bisa jadi ada di sana. Itu disebut dengan nakirah. Nah, kita kembalikan kepada hadis Nabi, waladin saleh. Waladin saleh ini nakirah atau ma'rifah? Nakirah kan? Berarti anak siapa? Semua anak. Paham sampai di sini? Semua anak. Nah, Nabi SAW menyebutkan, apabila seorang manusia, anak Adam meninggal, maka semuanya terputus. Kecuali yang pertama, anak yang soleh. Kira-kira anak soleh ini anak siapa? Anak siapa? Orang tuanya. Betul nih. Kan baru tadi kita jelaskan. Kira-kira anak ini anak siapa? Anak siapa saja. Kan tadi kita menyebutkan anak nakirah. Berarti artinya anak yang tidak jelas. Bisa jadi anak kita, bisa jadi anak orang lain, bisa jadi anak fulan, bisa jadi anak kaum muslimin. Kalau ia saleh dan kita punya andil dalam kesolehannya, berarti ia terhitung anak kita. Paham sampai di sini maksud hadis Nabi? Itu sangat indah ikhwatul Islam. Inilah kelebihan bagi mereka yang mengajarkan agama, walau bukan anak kandung kita. Makanya kita tengok para ulama itu, salah satu sifatnya jarang para ulama melahirkan ulama. Kita tengok, ambil saja Imam Syafi'i. Siapa anak Imam Syafi'i jadi ulama? Ada? Tidak ada. Imam Malik, siapa anaknya yang jadi ulama? Juga tidak ada. Imam Abu Hanifah. Coba kita tengok para ulama semuanya. Karena para ulama jarang yang melahirkan ulama.
Kalau ada, fadlu minallah. Kalau tidak ada, jangan dipaksa. Karena seorang ustaz tidak mungkin anaknya langsung menjadi ustaz juga. Kalau kita kan wajib kan, kalau ayahnya ustaz berarti anaknya mesti ustaz. Itu tidak ada sejarahnya dalam agama. Ketika kita memaksa ini, ustaz, ulama, harus jadi ulama anaknya, karena kita salah makna dalam kalimat waladin saleh. Nabi tidak pernah mengatakan anak kamu, tapi Nabi hanya mengatakan anak. Artinya apabila ada seorang anak yang soleh, dan kesolehan dia itu ada andil kita di dalamnya, kemudian kalau kita meninggal, maka doa dia akan sampai kepada kita atau tidak? Itulah yang disebutkan oleh para ulama. Imam Syafi'i atau Imam Ahmad. Imam Syafi'i contohnya, ketika ia bertemu dengan salah seorang, dia mengatakan kepada orang ini, wahai fulan, ayahmu minas sittati allati ad'u fi kulli salah. Wahai fulan, ayahmu adalah 6 orang yang selalu aku doakan setiap aku salat. Padahal Imam Syafi'i dengan dia tidak ada hubungan. Tapi salah satu yang membuat Imam Syafi'i menjadi ulama adalah ayah dia. Begitu juga dengan Imam Ahmad. Imam Ahmad mengatakan, saya tidak pernah melupakan Syafi'i dalam doa saya. Seolah-olah lebih lagi daripada orang tua. Dan itulah keuntungan bagi kita yang belajar agama dan memberikan pendidikan agama. Mendidik ini ikhwatul Islam, anak kita. Karena apabila kita memberikan pendidikan sehingga memberikan manfaat kepada anak kaum muslimin, dan mereka saleh, maka mereka terhitung anak kita. Dan biasanya jasa seorang guru itu sulit dilupakan oleh seorang murid. Tapi kadang-kadang jasa seorang ayah mudah dilupakan oleh seorang anak. Makanya ikhwatul Islam, kita kembalikan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi menyebutkan waladin salihin yad'ula, anak saleh yang mendoakan kalian. Artinya anak siapa saja, anak kita, anak, karena tidak semua kaum muslimin punya anak. Atau ketika kaum muslimin punya anak, tidak semua anak mereka saleh. Jadi anak siapa saja kalau saleh, maka doa mereka akan sampai kepada yang membuat mereka saleh, dan itu ada pada guru. Itulah kelebihan para ulama. Dan kita selalu menyebutkan contoh saja. Kita selalu mengangkat tentang masalah para ulama mazhab. Ini bisa kita jadikan sebagai gambaran. Para ulama mazhab terkenal. Kenapa para ulama mazhab itu kan banyak? Berapa ulama mazhab? Dia bukan 4, banyak. Imam Bukhari juga punya mazhab, Imam Sufyan juga punya mazhab. Semua para ulama punya mazhab. Karena mazhab itu artinya pandangan. Otomatis setiap para ulama itu punya pandangan yang tak sama dengan ulama lain. Dan setiap yang punya pandangan berarti punya pandangan yang tak sama, berbeza, biasa. Saya dengan Ustaz Mahmud punya pandangan tak sama, biasa, perkara biasa. Itulah muncul kalimat mazhab. Mazhab itu kan diambil dari kata-kata zahaba. Zahaba itu kan pergi, mengarah ke suatu tempat. Keluarlah muncul mazhab. Ia pergi ke tempat ini, yang lain pergi ke tempat ini, yang lain pergi ke tempat ini. Maka keluar muncul istilah mazhab. Sehingga mazhab itu ada berapa? Banyak. Bisa dipahami? Hanya saja yang masyhur 4. Yang masyhur. Kenapa 4 yang masyhur? Tentu itu yang pertama taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, karena ulama yang 4 ini mereka punya perkataan dalam setiap bidang masalah. Contoh misalnya kita analogikan, ada 2 warung. Warung yang pertama, setiap yang kita tanya ada. Warung yang kedua, ditanya tidak ada. Ditanya masih di pasar. Kira-kira kita pergi ke warung yang mana? Dia warungnya kecil, tapi apapun yang kita tanya ada. Kita kan senang kalau seperti itu belanja. Tanya, cari kerupuk ada juga, cari balsem ada juga, cari telur ada juga. Semua yang kita tanya ada. Yang satunya besar, tapi apa yang kita tanya tak ada. Tentu kita akan mencari warung yang sini. Itulah analoginya para ulama mazhab. Jadi para ulama mazhab yang 4 ini, setiap masalah bidang agama ada dalam perkataannya.
Sehingga pada akhirnya orang-orang yang datang setelahnya tentu mencari, merujuk kepada yang empat ini. Paham sampai di sini? Agar kita tahu ya kenapa para ulama mazhab. Karena mazhab itu tidak ada di zaman Imam Syafi'i. Mazhab itu juga tidak ada di zaman Imam Malik. Mazhab itu ada setelah mereka meninggal. Makanya bermazhab itu rukun atau wajib? Rukun atau wajib? Rukun ya? Berarti yang tak bermazhab masuk neraka. Kan rukun. Rukun itu kan kalau ditinggalkan berdosa. Berarti rukun atau wajib? Silahkan, tidak ada yang yang bermazhab juga. Artinya ikhwat Islam, mazhab itu adalah cara kita meneliti mengambil dalil. Artinya tidak diwajibkan, tapi dianjurkan. Bisa dipahami? Dianjurkan itu artinya karena bagaimanapun kita tidak akan paham tentang agama kecuali melewati para ulama. Dan ketika kita memiliki guru banyak dibandingkan dengan guru satu orang, mana yang paling bagus biasanya? Banyak guru atau satu guru? Berarti satu mazhab atau empat mazhab? Sama kan, guru ulama itu kan guru kita kan? Berarti satu guru atau empat guru? Apa jawabannya? Satu guru atau empat guru? Berarti mazhab kita apa nih? Mazhab gado-gado. Kan empat guru. Artinya ikhwatul Islam, para ulama itu, karena biasanya ini analogi ya, biar kita paham. Biasanya di suatu daerah, misalnya kalau di antara tanda kota-kota maju, itu biasanya kalau mereka buat jalan, ada namanya jalan, kalau tak salah ya, ada namanya ring. Apa namanya? Jalan ring ya. Dia pokoknya jalan ring lah, apalah namanya. Kalau kita sudah hafal ini, seandainya kita salah, misalnya kita pergi suatu tempat, kita salah, bagaimana supaya kita kembali? Cari yang jalan ring tadi. Paham maksudnya? Kita ulang lagi, nak paham macam ini. Ini tak boleh tidur ya. Tak boleh mengantuk. Kan ada jalan ring, biasanya kota-kota besar kan ada jalan ring. Kemudian dari jalan ring inilah pergi cabangnya kemana-mana. Kalau ke Madinah kan ada Ustaz Mahmud ya. Cuman Ustaz Mahmud dia tidak mau berlama-lama di Madinah, itu saja. 4 tahun selesai karena banyak tanggung jawabnya. Baik. Kemudian kalau kita salah, kesasar, supaya kita bisa kembali, supaya kita tidak kekasar, maka kita cari jalan utama tadi, jalan ring tadi. Sehingga nanti kita kembali menunjukkan mana arah kita ini. Paham atau tak paham? Begitulah dalam masalah mazhab. Kenapa kita ambil satu mazhab? Bukan hanya fokus kepada satu mazhab, tapi dijadikan itu sebagai ring. Itu sebagai tolak ukur. Karena kalau kita belajar tidak ada tolak ukurnya, nggak jelas nanti. Kita kemana, ke sini, kemana nggak jelas. Sehingga nanti kalau kita salah, kita kembalinya kemana? Makanya kalau kita salah, makanya kenapa? Misal contoh kita mazhab Syafi'i, tidak ada masalah. Karena nanti kalau kita kan banyak cabangnya, ilmu itu kan banyak cabangnya, fikih itu banyak khilafnya, supaya nanti kita mudah kembali. Ini loh ukuran saya. Paham atau tak paham? Tak paham tanya ya. Baik, oleh karena itu, kenapa para ulama mazhab ini? Yang pertama taufik dari Allah, yang kedua mereka punya perkataan dalam setiap pendapat. Sehingga para ulama ke sana semuanya. Sedangkan Imam Bukhari, ia juga punya. Imam Bukhari itu ada mazhab, Imam Sufyan juga punya mazhab, tapi mereka tak punya semua pandangan dalam bidang ilmu agama. Dan kita selalu mengatakan para ulama mazhab itu betul-betul diberikan oleh Allah kecerdasan yang luar biasa. Contoh misalnya dulu Imam Abu Hanifah, dia pernah membahas tentang apa hukum orang sholat membawa najis. Apa hukum sholat orang membawa najis? Dia sholat dan sengaja membawa najis. Kalau tak sengaja lain cerita, ini sengaja. Ada tak sekarang orang yang sholat sengaja bawa najis? Ada atau tidak? Siapa? Semuanya? Tahukah kita kalau kita sholat, kadang-kadang kita gendong anak kan? Anak pakai pempes kan? Itu ada najisnya atau tidak? Kan kita tak tahu, anak kita kadang buang air kecil, yang umur 1 tahun, 2 tahun, kita sholat, kita sengaja gendong dia, padahal dia ada
Kita kalau dulu hidup di zaman imam-imam, kita nggak sampai. Tapi mereka sudah bahas. Itu contoh. Para ulama juga dulu membahas tentang misalnya, apa hukum sholat di atas langit? Apa hukumnya? Pernah tidak kita sholat di atas langit? Yang naik pesawat tuh? Itu belum ada di zaman mereka, tapi otak mereka itu ikhwatul Islam, agar kita tidak main-main. Mereka itu diberikan kekuatan pikiran yang luar biasa oleh Allah Azza wa Jalla. Mereka sudah membahas sesuatu yang belum terjadi. Makanya itu kelebihan Imam Abu Hanifah. Apa kata Imam Malik? Imam Abu Hanifah itu kalau mengatakan ini terbuat dari emas, semua kita akan percaya ini dari emas. Padahal ini terbuat dari, ini apa nih? Kayu. Tapi kalau datang Imam Abu Hanifah mengatakan ini dari emas, kita tidak akan bisa bantah. Saking kuatnya. Jadi jangan pernah menganggap remeh para ulama mazhab. Baik. Kenapa cerita kita sampai di sini tadi Ustaz nih? Baik, lanjutkan. Itu yang kedua. Iya, karena yang kedua yaitu kenapa para ulama mazhab itu terkenal dengan 4 saja? Karena mereka punya bidang, punya perkataan dalam setiap ilmu. Sehingga orang mencari ke sana setiap ilmu, sehingga pada akhirnya orang merujuk ke sana, jadikan sebagai rujukan. Dan ingat ya, itu datang sebelum para ulama itu, ulama mazhab itu, kalimat mazhab Syafi'i itu datang setelah para ulama tersebut. Jadi bukan di zaman mereka. Karena Imam Syafi'i tidak mungkin mengatakan ini Imam Syafi'i sama dengan ulama yang lain pada dasarnya, banyak para ulama yang lain. Sehingga kalimat mazhab Syafi'i itu baru muncul setelah mereka meninggal. Kemudian taib ikhwatul Islam. Kemudian apa lagi sebab mereka punya ulama mazhab? Kenapa mereka terkenal dengan mazhab 4? Salah satunya adalah karena mereka punya peninggalan. Karena banyak para ulama itu dikala mereka meninggal pula ilmunya. Hilang ilmunya. Namun para ulama ini, mereka tidak meninggal, tidak hilang ilmunya dengan mereka wafat, karena mereka tulis. Makanya terkenal dengan Imam Ahmad menulis kitab yang terkenal dengan Musnad dan kitab-kitab yang lainnya. Imam Syafi'i terkenal dengan kitab yang pertamanya. Apa kitab Imam Syafi'i yang pertama? Apa? Ar-Risalah. Tapi yang berikutnya adalah Imam Malik, terkenal dengan Muwatta'nya. Nah, pertanyaannya, Imam Abu Hanifah terkenal dengan apanya? Yang 3 ini jelas mereka tulis, mereka catat, sehingga kalau mereka meninggal ada ilmunya. Imam Abu Hanifah ini terkenal dengan apanya? Kenapa Imam Abu Hanifah itu mazhabnya kekal? Terkenal dengan muridnya. Yang pertama muridnya namanya adalah Abu Yusuf Al-Qadi, Ya'qub bin Ibrahim. Dia adalah salah seorang cucu Al-Badri, yaitu cucu seorang yang dulu ikut dalam perang Badar. Kemudian murid Imam Abu Hanifah yang kedua namanya Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Kan terkenal kan berdua ini? Kita kenal atau tidak kenal nih? Kenal atau tak kenal? Mesti kita kenal, ikhwatul Islam, mesti. Jadi Imam Abu Hanifah ini lain dari 3 imam ini. 3 imam ini punya kitab, punya peninggalan, ilmu yang ditulis. Sedangkan Imam Abu Hanifah tidak terkenal dengan kitabnya. Kalaupun ada, para ulama berbeda. Apakah itu kitab Imam Abu Hanifah atau tidak? Ada Fiqhul Akbar, ada Fiqhul Asghar. Terjadi perbedaan. Tapi yang disepakati, Imam Abu Hanifah punya 2 orang murid ini. Yang pertama Abu Yusuf Al-Qadi, Ya'qub bin Ibrahim namanya. Yang kedua Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Taib. Apa hubungannya dengan tajuk yang kita angkat sekarang? Kita harus tahu, salah satu murid yang terkenal adalah Abu Yusuf Al-Qadi. Abu Yusuf Al-Qadi ini tadi namanya adalah Ya'qub bin Ibrahim. Dari mana Imam Abu Hanifah kenal dengan Abu Yusuf ini? Jadi dulu para asatidz semuanya, Abu Yusuf ini sama dengan anak-anak yang lain. Dia membantu orang tuanya di pasar berjualan. Kemudian tapi Allah berikan kepadanya akal yang cemerlang, senang menghafal. Artinya otaknya encer. Kemudian setiap kali dia hadir di halaqah Imam Abu Hanifah, maka Imam Abu Hanifah memperhatikan anak kecil ini. Ternyata Masya Allah diberikan kekuatan yang luar biasa oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian lambat laun anak ini tak datang-datang. Maka dicari. Ternyata anak ini bekerja di kedai ayahnya, di warung ayahnya. Kemudian Imam Abu Hanifah datang, mengatakan kepada ayahnya, wahai fulan,
kenapa anakmu tidak ikut lagi halaqah padahal anakmu ini pintar, berlebih? Maka apa kata ayahnya? Wahai Abu Hanifah, namanya Nu'man bin, siapa nama Abu Hanifah? Nu'man bin Thabit. Kemudian ayahnya mengatakan, wahai Abu Hanifah, kalau anak saya ikut halaqah bersama kamu, siapa yang bantu saya bekerja? Kan banyak sebagian orang-orang miskin, mereka tidak sanggup untuk membiayai anaknya sekolah. Dan kadang-kadang kecerdasan itu ada pada mereka. Agar kita tahu pendidikan itu apa maknanya. Kemudian ikhwatul Islam, Imam Syafi'i tidak bisa jawab, Imam Abu Hanifah tak bisa jawab. Kemudian dia pergi lagi seperti biasa mengajar, berdagang, mengajar. Kemudian dia datang lagi. Dia datang kepada anaknya, wahai fulan, ayo kamu belajar lagi, ke halaqah lagi, menghafal lagi. Maka marah ayahnya, wahai Abu Hanifah, jangan ajarkan anak saya durhaka kepada saya. Biarkan dia bekerja. Karena anak ayahnya ini tidak kuat bekerja sendiri, harus ada anaknya yang membantu dirinya. Maka di saat itulah Imam Abu Hanifah berpikir, macam mana caranya supaya orang ini belajar? Karena anaknya cerdas. Kemudian di saat itulah apa kata Imam Abu Hanifah? Imam Abu Hanifah bertawar dengan ayahnya. Wahai fulan, kalau kamu bekerja dengan anakmu ini di pasar, karena mereka punya warung yang artinya warung yang sederhana. Berapa penghasilan dalam satu hari? Penghasilan warung kamu ini, kalau anak kamu bekerja, berapa yang dihasilkan? Maka orang tua ini mengatakan 2 dirham. Apa kata Imam Abu Hanifah? Bagaimana kiranya kalau setiap hari aku berikan kepadamu 2 dirham, tapi dengan syarat anakmu saya ambil untuk belajar agama? Kira-kira siapa yang dirugikan? Siapa yang rugi? Ada yang rugi? Tidak ada. Orang tuanya senang, dapat 2 dirham tiap hari, anaknya pun senang karena bisa belajar agama. Imam Abu Hanifah tidak akan pernah miskin dengan 2 dirham. Karena supaya kita kaya, salah satunya sekolahkan orang lain. Makanya nanti Ustaz Mahmud banyak-banyak buat gratis. Innama tunsaruna bidu'afaikum. Kalian itu akan ditolong karena orang-orang lemah. Ingat itu baik-baik. Pendidikan yang tidak ada orang miskin di dalamnya macam mana? Siapa yang akan mendoakan? Doa orang miskin itu berkah. Doa orang sulit itu dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya Allah, apa namanya? Yayasan Al-Hijrah contohnya. Yayasan fulan, mereka telah menyekolahkan anakku, berikan kemudahan kepada mereka. Allahu a'lam, kita tak tahu. Innama tunsaruna bidu'afaikum. Tidakkah kita tahu dulu di zaman Nabi ada kakak beradik, yang satu belajar, yang satu bekerja. Yang bekerja ini mengadu kepada Nabi, ya Rasulullah, adik saya ini belajar selalu, sayang bagi dia makan, sayang bagi dia ini. Apa jawaban Nabi? La'allaka turzaqu bih. Kalau engkau bagi adik kamu ini kehidupan agar dia belajar, karena itulah Allah bagi kamu rezeki. Berarti Imam Abu Hanifah dikala dia berikan 2 dirham tiap hari, dia miskin atau tidak? Tidak akan pernah miskin. Karena yang berdagang dengan Allah tidak akan pernah miskin. Baik, artinya tidak ada yang dirugikan. Ayahnya beruntung, anaknya beruntung, Imam Abu Hanifah juga beruntung. Semua beruntung. Baik, kemudian apa yang terjadi? Setelah itu anaknya fokus belajar. Imam Abu Hanifah selalu bagi dia. Sampai banyak cerita ya, dia pernah sakit, pernah ini, tapi intinya sampai Imam Abu Hanifah meninggal. Ketika Imam Abu Hanifah meninggal, ikhwatul Islam, maka tidak ada yang bisa menggantikan posisi Imam Abu Hanifah kecuali yang tadi, yang selalu dibagi 2 dirham oleh Imam Abu Hanifah. Dan dia itu disebut dengan Abu Yusuf Al-Qadhi. Tahukah kita apa makna Al-Qadhi? Qadhi tahu Qadhi kan? Qadhi itu dia yang sebagai hakim. Dia bukan hakim Gorontalo saja. Dia hakim seluruh umat kaum muslimin yang ada di zamannya. Hakim Islam. Kita kan tahu zaman dulu hakimnya cuma satu. Kemudian dari hakim itu ditunjuk hakim-hakim yang lain. Berarti apa nama bahasa kita sekarang? Jaksa Agung lah istilahnya. Jaksa Agung. Itulah Abu Yusuf. Dari mana Abu Yusuf ini? Seorang yang miskin, disekolahkan oleh Imam Abu Hanifah, diajarkan oleh Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah yang keluar duitnya. Coba lihat, pendidikan itu tak sesenang yang kita bayangkan.
Makanya tadi kita sebutkan pendidik itu ikhwatul Islam. Tujuan kita bukan untuk membuat anak-anak kita cerdas. Kalau tujuan kita membuat anak-anak kita cerdas, kita akan marah-marah. Kalau mereka tak dapat, tak buat PR misalnya, kita akan marah. Tujuan kita membuat mereka senang belajar agama. Itu saja. Kalau kita tujuannya untuk mereka pintar, kamu harus hafal Quran tahun ini harus 3 juzuk. Contoh. Kalau tak hafal macam mana? Kita marah, kita hukum, kita pukul, kita berdiri. Karena tujuan kita lain. Tujuan kita bagaimana kita buat mereka senang belajar. Karena kadang-kadang niat anak-anak itu belajar itu belum muncul. Bisa jadi munculnya nanti. Tapi bagaimana kita tidak menjadikan itu sebagai bumerang atau sebagai sesuatu yang banyak orang yang trauma terhadap agama karena salah di dalam pendidikan. Jangan kita buat anak-anak kita trauma. Buat saja mereka senang. Macam contoh bahasa Inggris matematika. Bahasa Inggris matematika dalam mindset kita itu sudah sulit. Kalau dalam mindset kita itu sudah sulit, ya sulit, tidak akan bisa. Tapi ada sebagian guru, dia pandai, dia buat matematikanya, dibawanya duit 1.000 tebal-tebal, disuruh anaknya menghitung, ini berapa, ini tambah berapa. Kalau seperti itu, ada guru seperti itu, kira-kira anak-anaknya senang matematika atau tidak? Dibawanya tukar 500 atau 1.000 rupiah, ini berapa, 1.000 tambah 1.000, kira-kira nyambung belajarnya atau tidak? Siapa di antara kita yang melakukan seperti itu pendidikan? Siapa? Itu baru mendidik namanya. Kita tidak membuat orang pintar, tapi membuat orang suka. Karena bisa jadi suatu saat nanti baru terbuka hatinya. Karena kalau sekarang ini kan karena kewajiban, daripada dia di rumah bagus di sekolah. Tapi dikala dia terbuka hatinya, maka Allah akan, contoh ya, kami masih ingat salah satu contoh ya. Dulu ketika kampus kami dengan Ustaz Mahmud, kampus Universitas Islam Madinah, ini contoh saja. Contoh tentu yang kami tahu ya. Kampus kami ini di awal-awal itu mahasiswanya tidak banyak. Ijazahnya pun tak laku-laku. Dulu. Kemudian rektor pertamanya namanya adalah Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala. Ini cerita saja ya. Kemudian ada anak, salah seorang anak namanya Ibrahim, berasal dari Afrika. Ini cerita fakta. Ibrahim ini namanya Ibrahim, berasal dari Afrika. Dia adalah anak yang paling banyak catatan hitamnya. Artinya tidak masuk kelas dia juga. Semua dia buat. Pada akhirnya, sampai pada akhirnya para guru, para dosen, mereka tak sanggup lagi ajar dia. Kemudian dia mengadu kepada rektor, kepada kepala lah, kepada mudir. Kita sepakat untuk mengeluarkan anak ini. Tak ada guna. Pada akhirnya mereka sepakat maju kepada Syekh Abdul Aziz. Kemudian Syekh Abdul Aziz dikala mendengarkan keluhan guru-guru, tinggal keputusan. Kalau Syekh Abdul Aziz mengatakan keluarkan, dia akan keluar, dia akan pulang. Tapi apa kata Syekh Abdul Aziz? Berikan dia kesempatan sampai dia tamat, bersabarlah dan minta pahala dari Allah. Ihtasibil ajr. Maknanya sabar dalam mendidik dia. Sabar dulu sekejap. Itu saja. Kemudian setelah itu ikhwatul Islam, pada akhirnya ujung-ujungnya anak ini tamat bukan karena dia, tapi karena dosen tak mau lagi ngajar dia. Akhirnya ditamat-tamatkan. Apa bahasa kita ditamat-tamatkan? Nah, kasihlah nilai penting keluar dari sini. Kan itu istilahnya. Akhirnya ditamat-tamatkan. Syekh Abdul Aziz ini dia cuma 3 tahun di sana. Dia 3 tahun. Setelah itu dia pindah, setelah itu dia meninggal rahimahullahu taala. Kemudian berselanglah 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun. Selesai ceritanya. Kemudian kampus kita ini sudah mulai sedikit berkembang. Berkembang. Dan salah satu cara untuk mengembangkan kampus, para dosen pergi ke negara-negara. Ada yang ke Indonesia. Dulu kan masih ada yang ke Indonesia sama ya. Sering ke Indonesia, ada mukabalah namanya dulu. Kalau sekarang tak ada lagi. Ada yang pergi ke Afrika, ada yang pergi ke Eropa untuk mengembangkan. Nah, tiba-tiba dosen ini setiap kali pergi ke Afrika, maka mereka mendapatkan murid-murid yang bagus, calon pelajar yang baik. Tentu calon pelajar yang baik karena guru yang baik pula. Ditanya, siapa guru kalian yang mengajarkan kalian seperti ini? Maka mereka semuanya mengatakan, kami punya salah seorang ulama yang bernama Syekh Ibrahim.
kemarin yang Syekh Ibrahim itu? Ibrahim yang tidak ada yang suka kepada dia. Tiba-tiba, jadi para dosen ini tidak tahu siapa Syekh Ibrahim. Hanya dikenal Syekh Ibrahim. Jadi nama Syekh Ibrahim itu sudah mulai populer. Banyak anak-anak didik dia yang menyambungkan kuliahnya ke Madinah. Tiba-tiba, karena dosen ini selalu mendengarkan Syekh Ibrahim, tiba-tiba mereka yang bersuara, siapa sih Syekh Ibrahim? Akhirnya diadakan pertemuan. Dikala bertemu, masih ada dosen-dosen dulu. Ketika bersuara dengan Syekh Ibrahim, terkejut, kaget, kamu. Coba lihatkan, kamu yang namanya Syekh Ibrahim. Bukankah kamu dulu yang ingin kami keluarkan dari kampus? Bukankah kamu dulu catatan kriminal, catatan hitam, bla 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 ila akhirih. Maka Ibrahim pun mulai bercerita, iya betul, betul, aku dulu jahat, aku dulu tak sanggup, aku dulu tak mampu. Tapi ketika Syekh Abdul Aziz memberikan kesempatan, aku lulus, dan kalian, ya dia tahu ceritanya, sampai di kampung halaman, Allah bagi aku hidayah. Mulailah aku belajar sedikit-sedikit, kemudian aku tahu asarnya. Karena ternyata Syekh Abdul Aziz, itu kelebihan seorang guru, bukan hanya mengajar tapi mendoakan. Siapa di antara kita mendoakan muridnya? Ada? Kita hanya datang jam 9, pulang jam 10, selesai, pulang. Tidak ada boleh bertanya. Tidak seperti itu, ikhwatul Islam. Pendidik itu banyak memberikan bukan hanya sekedar pendidikan, doa, dan hasilnya bisa jadi setelah mereka wafat. Allahu a'lam, kita tak tahu. Syekh Ibrahim ini, ikhwatul Islam, dia menceritakan setelah saya pulang, saya semangat, dimudahkan oleh Allah, saya buka sekolah. Kemudian dari sekolah itu, anak-anak dia banyak ke Universitas Madinah. Bisa jadi karena doa yang dulu dari seorang pendidik ini. Selain tidak dikeluarkan, tapi juga didoakan. Inilah hasilnya. Itulah pendidikan. Kita ini bukan robot kan? Tapi pendidikan. Pendidikan itu hasilnya jarang tampak sekarang. Apalagi sekarang kita berada di yayasan mungkin SD. Di sini SD atau pondok atau apa? SD kan? SD itu kan anak-anak, belum lagi tahu. Kita bisa jadi, dan itu adalah pola pikir di mana mereka akan melihat siapa guru mereka semuanya. Kalau kita baik kepada mereka, mereka akan ingat selalu. Kalau kita jahat pun, mereka akan ingat. Contohnya ikhwat Islam, saya pernah dulu ya. Ingat ya. Ini contoh yang buruk, tidak boleh ditiru. Saya pernah sekolah, kalau dulu kan ada namanya MDA. MDA madrasah sekolah TPA. Yang sore itu biasanya jam 2 sampai jam 4. Dulu kan masih ada. Tapi kita sekolah, saya pernah ditampar sama guru saya. Ditampar, ingat sekarang sampai sekarang. Ditampar seperti Allahu Akbar. Kemudian apa yang terjadi? Saya pun menangis, sedih. Kemudian saya datang ke rumah, ditanya sama orang tua, kenapa kamu nih? Kita kan nggak boleh mengadu kan, dulu kan nggak boleh mengadu kan. Kalau mengadu semakin ditampar kan. Orang dulu. Tapi kemudian tiba-tiba saya bangun sholat asar, saya mendengarkan yang menampar saya tadi mati, meninggal. Pas saya bangun, ustadz itu meninggal, kata, alhamdulillah, kata saya. Coba kan? Kita tidak ingin seperti itu. Kita tidak ingin dikala kita mendapatkan kemalangan, anak-anak murid kita mengatakan, alhamdulillah, tidak ada lagi ustadz yang marah-marah tuh, sudah mati. Kan tak sedap rasanya. Tapi itu muncul apalagi dari anak-anak yang kita didik. Kalau kita baik, mungkin yang kita bagi mereka hanya satu buah pisang. Pisang satu, tak sampai 1000. Tapi mereka akan ingat sampai mati. Saya juga punya sekolah. Saya dulu waktu S2 mulai mengajar TK. Dari TK lagi saya ajar. Sampai SD, alhamdulillah. Sampai punya alhamdulillah punya aliyah. Dan itulah yang saya terapkan. Paling jagung bakar misalnya, bukan jagung bakar, jagung rebus. Saya bawa 3 biji. Kadang kalau pulang dari Madinah saya bawa kurma, cuma satu-satu. Coba bayangkan, 1 biji kurma. Tapi itu adalah kenangan yang tidak akan pernah mereka lupakan selama-lamanya. Apalagi umur-umur seperti ini. Jadi anak-anak seperti itu, kalau mereka menghafal alhamdulillah, kalau tidak menghafal, pergi bawa makan lontong, makan jagung, apalah namanya, kenangan terindah akan mereka rasakan. Itulah namanya pendidikan. Jadi kita bukan memaksa mereka untuk pandai. Mereka mau belajar sekarang, alhamdulillah. Tak mau belajar, mungkin mereka punya belum lagi keluar. Kan mereka masih kecil, masih diarahkan. Makanya sebagian pendidikan
Sebagian pendidikan di sebagian daerah ikhwatul Islam TK, SD 1, kelas 2, kelas 3, mungkin baru mulai kelas 3, itu tidak ada namanya ujian. Tidak ada namanya ujian. Anak kelas 1 ujian, apa yang mereka jawab? Jangan anak kelas 1, kita saja kalau ujian. Kan mereka belum terbentuk, yang paling terbentuk itu adalah karakter. Kita juga banyak membaca beberapa ini ikhwatul Islam, para guru itu mereka mengatakan, saya tidak ada masalah, murid saya tidak dapat matematika, bahasa Inggris tidak ada masalah, tapi masalah bagi saya kalau murid saya tidak pandai antri. Masalah bagi saya kalau murid-murid saya tidak pandai antri, artinya tidak punya karakter. Maka kelas 1, kelas 2 itu TK, kelas 1, kelas 2, kadang kelas 3 juga, itu biasanya nggak ada ujiannya. Kenapa? Karena belum masanya. Buat mereka seronok, indah belajar dulu. Setelah itu nanti ketika mereka indah belajar, ada masanya. Mungkin bukan sekarang masanya mereka mau belajar, mungkin nanti pas MP-nya, mungkin nanti pas MA-nya. Intinya jangan menjadikan mereka trauma dengan agama. Itu saja. Jangan menjadikan mereka trauma dengan agama. Dapat alhamdulillah, tak dapat juga tidak ada masalah. Makanya target itu jangan banyak-banyak. Oh, anak saya sudah hafal Quran 30 juz, alhamdulillah. Tapi ingat, bisa jadi nanti, karena yang harus kita ingat ya, kepintaran itu bukan tanda keberkahan. Saya masih ingat fatwa waktu pertama kali kami masuk ya, diberikan nasihat oleh Ustaz Abdullah Zain. Mungkin ada sebagian kita yang dengar ya, Ustaz Abdullah Zain. Dia itu Masya Allah, kalau dalam pendidikan Masya Allah, dia pernah mengatakan, bercerita, jadi dulu di sekolah kami ada seorang pelajar pintar luar biasa. Bahasa Arab itu lebih Arab dari Arab. Kan ada orang seperti itu. Di Arab dari Arab lebih pintar. Datanglah waktu itu mukabalah dari ulama-ulama yang ada di universitas. Anak ini kalau lulus akan menjadi sesuatu yang betul-betul memberikan manfaat. Itulah istilahnya. Saking pintarnya, pintar. Ada orang yang berlebih pintarnya. Kemudian setelah itu, alhamdulillah orang ini lulus ke Timur Tengah, lulus ke Universitas Madinah pada waktu itu. Kemudian kurang lebih semester 4, semester 5, dia gagal, pulang, DO. Padahal semua harapan tertuju kepadanya. Artinya apa ikhwatul Islam? Jangan pernah cerdas itu menjadikan standar itu taufik atau berkah. Tidak. Makanya apa kata para ulama? Utiya zaka walam yu'tu zaka. Mereka diberikan kecerdasan tapi tidak diberikan kesucian. Artinya kalau anak itu berlebih, alhamdulillah kita ayomi. Kalau tidak, kita juga ayomi supaya nanti kita tidak marah-marah. Karena menjadi guru itu tidak senang. Dan contoh kalau saya pribadi ya, ayah saya itu seorang guru. Ayah saya itu dia guru, dia buat musola sendiri. Dia buat musola sendiri. Dia buat sendiri. Dia buat sendiri, dia tukangnya. Dia tukangnya, dia mengajarnya, dia semuanya. Mungkin dia sudah meninggal, tapi dari anak-anak murid dia banyak yang jadi profesor, banyak yang jadi doktor, banyak sangat. Padahal dia mungkin di kampung, tapi mungkin dia pendidikan dia tidak pernah marah. Kalaupun marah, paling hanya marah marah-marah seperti itulah. Marah-marah, setelah itu jangan lupa bagi hadiah. Dan apalagi pendidikan dasar ini ikhwatul Islam itu akan melekat di kepala anak-anak kita itu, apalagi anak-anak SD, akan mereka ingat selama-lamanya. Maka itu langkah dasar. Makanya kita mengajar ini bukan supaya mereka menjadi pintar, tapi menanamkan bagaimana belajar itu indah, seronok, bagus, menyenangkan. Itu yang kita inginkan. Jadi pendidikan kita itu bukan hanya sekarang saja. Taman SD selesai, maka kita termasuk guru yang gagal. Tapi bagaimana urusan kita dengan anak-anak kita itu sampai kita pun meninggal mereka ingat kepada kita. Seperti yang tadi kita sebutkan, Imam Abu Hanifah ini ikhwatul Islam, dia meninggal, tapi lihat Abu Yusuf Al-Qadhi, dia yang belanjakan dari awal. Maka itulah yang menyebabkan pada akhirnya mazhab Imam Abu Hanifah itu tersebar gara-gara murid yang dia belanjakan 2 dirham satu hari. Sampai di sini pembahasan yang bisa kami jelaskan. Kita tidak bisa berlama-lama ya. Baik, kalau ada yang bertanya kami persilahkan.